Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini topik pembicaraan kita mengenai surah Al-Fatihah yang kita bahas dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini kita sambil mendengar cuplikan seorang ustadz. Banyak orang menafsirkan mengenai Islam, Al-Quran, hadis. Tetapi banyak juga orang yang kurang memahami. Nah, ini ustadz, salah satu ustadz. Ya, rusak-rusak ininya, wifi-nya kurang bagus. Ya, terputus-putus ya wifi kita ya, karena di dusun lah. Ya begitulah, ada orang baru belajar katanya semua bid'ah, begini bid'ah, begitu bid'ah ya. Jadi marilah kita belajar supaya kita memahami. Bahwa bersama bid'ah tidak ada pada zaman Nabi, bos. Maka kita membahas mengenai Al-Fatihah. Apa kata Rasulullah SAW? Pertama, kita membahas mengenai turunnya surah Al-Fatihah ini dinamakan As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini kita ambil dari Sahih Bukhari jilid 3 ya. Kita buka. Udah ada tandanya ya. Nah, inilah hadisnya. Panjang hadisnya ya. Saudara-saudara, panjang hadisnya. Surah Al-Fatihah. Kitab tafsir Al-Quran, Sahih Bukhari halaman 163. Nah, ini menyebutkan Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya ini ya, saya akan mengajari kamu sebuah surah yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Rasulullah SAW lalu menarik tangan saya, kata perawi hadisnya ya. Tatkala beliau akan keluar, saya berujar, bukankah tadi Anda berkata saya akan mengajari kamu sebuah surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah As-Sab'ul Matsani,
dan Al-Qur'anul Azim yang diberikan kepadaku. Nah, ini makanya surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Matsani pada pertama turunnya ya. Lalu surah Al-Fatihah disebut, Allah menyebutnya as-sholat. Nah, ini diambil dari kitab Tuntunan Sholat dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan Hadis ini ya. Nah, Majelis Tafsir Al-Quran dan Hadis. Ini dari Abu Hurairah. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Inilah hadisnya ya. Langsung kita terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia ya, saudara-saudara ya. Kalau ingin hadisnya, ya cari kitabnya ya. Hadis ini riwayat Muslim, ada di Muslim. Sini ada disebutkan riwayat Muslim. Ini ya. Ini Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dia bersabda, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, nah, jadi Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran ya, padanya maka sholatnya itu kurang. Beliau bersabda 3 kali, tidak sempurna. Nah, dalam riwayat yang lain ya, dia tidak cukup sholatnya, tidak sah, tidak sempurna. Kata Abu Hurairah, ditanya, sesungguhnya kami sholat di belakang imam, lalu bagaimana kami harus berbuat? Abu Hurairah menjawab, bacalah di hatimu, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi as-sholat atau Al-Fatihah. Jadi Allah menyebutnya as-sholat ya, saudara-saudara ya. Antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Untukku dan hambaku. Hambaku mendapat apa-apa yang dia minta. Maka apabila hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkan aku. Dan juga berfirman, hambaku berserah diri kepadaku. Apabila dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Dan apabila dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini adalah untukku, ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang mendapatkan apa-apa yang dia minta, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 200
96. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai Al-Fatihah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.